Lila duduk terbaring di ranjang rumah sakit. Mata berkaca-kaca saat menatap langit-langit yang dingin dan monoton. Tangannya yang terluka parah akibat kecelakaan mobil harus diamputasi, meninggalkan dirinya tidak hanya tanpa fisik yang utuh, tetapi juga tanpa semangat. Setiap detik terasa seperti tahun, dan suara monoton mesin di sekitarnya menjadi pengingat yang menyakitkan akan kehidupannya yang hilang di luar kamar. Aan, suaminya, berdiri gelisah. Dia merasakan beban berat di dadanya. Rasa bersalah yang menggerogoti dirinya membuatnya tidak berdaya. Mengapa aku tidak bisa berbuat lebih? Pikirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Aan merasa terjebak. Dia telah berjuang untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Bagaimana dia bisa membantu Lila ketika dia sendiri merasa terpuruk? Dunia seakan-akan tak berpihak padanya sama sekali 1 minggu berlalu. Dan meski dokter memberi harapan untuk pemulihan Lila, semangatnya tampak semakin memudar. Aan hanya menghabiskan waktu sejenak di rumah sakit, membawa makanan dan beberapa buku untuk menghiburnya. Tetapi kata-kata tidak mampu menghapus kesedihan yang menyelimuti mereka. Setiap kali Lila menatapnya dengan harapan, Aan hanya bisa mengalihkan pandangannya. Rasa malu dan ketidakmampuan menghalangi komunikasinya dengan wanita yang dulu begitu dicintainya. Suatu malam, saat Lila terjaga, dia mendengar suara berbisik di luar pintu. Dia ingin mempercayai itu suara Aan yang menanti di luar. Tetapi ketika pintu terbuka, yang muncul hanyalah dokter yang datang untuk memeriksa kondisinya. Ketika dia kembali terbaring, air mata mulai mengalir di pipinya. Rasa kesepian menghantamnya lebih keras dari sebelumnya. "Di mana suamiku?" tanya Lila dalam hati, tidak dapat memahami mengapa Aan tidak berada di sampingnya. Di sisi lain, Aan terjebak dalam pikirannya sendiri. Ketidakmampuannya untuk menghadapi kenyataan membuatnya mencari pelarian. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah sakit, bertemu dengan teman-teman lama dan berlarut-larut di meja judi. Dalam benaknya, judi adalah cara untuk menghindari kesedihan yang menyakitkan. Dia bisa melupakan segalanya, bahkan untuk sesaat, dan merasakan kegembiraan ketika semuanya berjalan sesuai harapannya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Saat kembali ke rumah, Aan menghadapi kenyataan bahwa rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa sunyi. Lila yang dulu ceria kini terkurung dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Setiap kali dia menatap foto-foto lama mereka, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Dia ingin membantu Lila, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Akhirnya, rasa bersalahnya beralih menjadi kemarahan yang tidak tertujukan. Dia marah pada dirinya sendiri, marah pada takdir, dan marah pada Lila yang tampaknya tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Malam demi malam, Aan melanjutkan pelarian ke dunia judi. Dia merasakan tekanan dan ketegangan saat bermain, seolah semua masalah di dunia ini akan sirna. Namun, setiap kemenangan selalu diikuti oleh kekalahan yang lebih besar. Harta yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun pun perlahan-lahan lenyap, tak terkecuali rumah, mobil, dan restoran yang telah mereka bangun bersama. Dengan setiap taruhan yang dia pasang, Aan merasa semakin jauh dari Lila. Keputusan untuk melarikan diri dari kenyataan telah menghancurkan semua yang mereka miliki. Setelah beberapa bulan dalam kekacauan, Aan tidak mampu lagi menutupi kebenaran. Di satu malam yang gelap, setelah kehilangan semua yang tersisa di meja judi, dia kembali ke rumah hanya untuk menemukan Lila sedang duduk di kursi roda di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya ketika melihat Lila berusaha untuk merasakan keindahan meskipun dalam keadaan terbatas. Namun, saat dia mendekat, Aan merasakan getaran dingin yang mengalir di antara mereka. "Kenapa kamu tidak pernah di sini? Tahukah kamu aku membutuhkanmu? Kemana kamu pergi?" Lila menatapnya dengan tatapan penuh harapan yang kini berubah menjadi kekecewaan. "Aku," kata Aan, namun kata-katanya terhenti. Dia tahu tidak ada alasan yang cukup baik untuk menjelaskan semuanya. Rasa bersalah dan ketidakberdayaan menumpuk di dalam dirinya, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aan memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. "Aku tidak bisa lagi. Aku harus pergi," ucapnya kemudian. Lila terkejut, air matanya mulai mengalir. Tapi dia tidak bisa lagi berteriak atau memohon. Dia sudah terlalu lelah. Aan meninggalkan rumah itu, mengabaikan suara hatinya yang meronta-ronta. Tanpa Aan, Lila berusaha untuk bertahan. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan keadaannya menentukan hidupnya. Dia mulai mengikuti terapi fisik dan menghadapi tantangan baru setiap harinya. Tangannya mungkin telah hilang,
Tetapi dia tidak akan membiarkan harapan itu pergi. Setiap kali terjatuh, dia akan berusaha bangkit kembali, bertekad untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. Selama beberapa bulan berikutnya, Lila menemukan dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Mereka datang mengunjunginya, memberikan semangat dan inspirasi. Dengan dukungan itu, dia merasa semakin kuat. Lila mulai beradaptasi dengan kaki palsu dan secara perlahan kembali ke kehidupan normal, membangun karirnya sendiri sebagai desainer busana. Karyanya mengekspresikan keindahan dari ketahanan dan perjuangannya, menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Aan terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan. Kehidupannya yang hilang dan kesepian semakin menghantuinya. Dia kehilangan rasa akan realitas dan setiap hari berlalu tanpa tujuan. Dia menghabiskan malam-malamnya di bar, dikelilingi oleh teman-teman yang tidak memberi dukungan apapun. Aan bahkan tidak tahu berapa lama dia sudah hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Suatu malam, setelah kehilangan semua harta yang tersisa, dia menemukan dirinya duduk di pinggir jalan, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia ingat betapa bahagianya mereka saat merencanakan masa depan bersama. Kenangan indah itu terasa seperti sebuah tamparan, dan kesedihan menyerangnya kembali. Aan menyesali keputusannya untuk pergi, tetapi rasa malunya terlalu besar untuk kembali ke Lila. Saat berlarut-larut dalam ketidakpastian, Aan menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan Lila, tetapi juga dirinya sendiri. Meskipun terpisah ribuan kilometer, keduanya hidup dalam kegelapan yang berbeda. Lila berjuang untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, sementara Aan terjebak dalam labirin penyesalan dan kehampaan. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Lila mulai menemukan kebahagiaan baru di dunia yang dia bangun sendiri, sementara Aan terus berjuang dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Akhirnya, mereka berdua berdiri di persimpangan jalan yang sama, tetapi dengan cara dan arah yang sangat berbeda. Ketika satu cerita berakhir, yang lain baru saja dimulai, meskipun mereka tidak lagi saling memiliki. 10 tahun berlalu dengan cepat, dan hidup Lila berubah drastis. Dengan penuh tekad dan semangat juang, dia mulai membangun hidupnya dari nol. Setelah menjalani terapi fisik yang menyakitkan dan berjuang dengan berbagai kesulitan, dia akhirnya mampu menggunakan kaki palsunya dengan percaya diri. Setiap langkah yang diambilnya merupakan simbol dari keberanian dan ketekunannya untuk bangkit dari keterpurukan. Lila berjuang dengan rasa kesepian di awal, tetapi dia tidak membiarkan itu menghalanginya. Dia mulai mengikuti kursus di sebuah perguruan tinggi lokal dan menemukan minatnya dalam dunia bisnis. Dengan ketekunan dan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil meraih gelar dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Berkat kerja kerasnya, Lila mendapatkan promosi dan segera menjadi manajer. Lila merasa bangga dengan pencapaian ini. Setiap hari, dia datang ke kantor dengan semangat baru, tetapi di dalam hati, dia masih menyimpan luka dari masa lalu. Ia sering mengenang Aan, suaminya yang dulu. Kenangan indah bercampur dengan kesedihan menghantuinya. Tetapi ia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalunya merusak masa depannya. Suatu sore, setelah pulang dari kerja, Lila memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemennya. Dia melihat anak-anak bermain dan pasangan-pasangan berjalan bergandeng tangan. Dalam hati, dia merindukan kehadiran seseorang di sampingnya, tetapi dia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Dia harus menemukannya dalam dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, Lila melihat sekelompok pengemis di sudut jalan. Mereka mengenakan pakaian lusuh, dan wajah mereka memancarkan keputusasaan. Hatinya tergerak, dan dia berhenti sejenak. Dia teringat akan dirinya sendiri, saat dia berjuang untuk bertahan hidup setelah ditinggalkan Aan. Lila merasa perlu melakukan sesuatu. Dia mengambil dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada salah satu pengemis. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan menyerah. Kamu bisa melalui ini." Momen itu membuatnya merasa berdaya. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah melewati masa-masa sulit, dia masih memiliki kemampuan untuk memberi harapan kepada orang lain. Setelah pertemuan itu, Lila memutuskan untuk menginvestasikan sebagian waktu dan sumber daya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dia mulai bekerja sama dengan organisasi amal lokal untuk memberikan dukungan kepada pengemis dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, Aan menjalani hidup yang jauh berbeda. Setiap hari terasa lebih berat, dan perasaan bersalah semakin membebani hatinya. Hidup sebagai pengemis tidak mudah. Dia harus berjuang untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur. Di jalanan, Aan melihat wajah-wajah yang kehilangan harapan, sama seperti dirinya.
Setiap malam, dia berbaring di trotoar dingin, mengingat betapa bahagianya dia saat bersama Lila. Namun, rasa sakit yang dia buat dengan meninggalkan Lila membuatnya semakin terpuruk. Suatu malam, saat Aan berbaring di pinggir jalan, dia melihat sekelompok orang berkumpul di dekatnya. Mereka tampak bahagia, tertawa dan berbagi makanan. Aan merasa terasing dari dunia yang penuh warna itu. Dia merindukan Lila dan segala sesuatu yang mereka miliki. Dengan perasaan hampa, dia mulai berpikir, bagaimana aku bisa mengubah hidupku? Apakah masih ada harapan untukku? Suatu hari yang cerah, Lila menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara amal yang diadakan di kota. Acara tersebut bertujuan untuk menggalang dana bagi para pengemis dan orang-orang yang kurang mampu. Meskipun dia merasa cemas tentang kehadirannya di acara besar seperti itu, dia tahu ini adalah kesempatan baik untuk berkontribusi lebih kepada masyarakat. Ketika Lila memasuki ruangan, suasana penuh kegembiraan menyambutnya. Dia melihat wajah-wajah yang ceria dan merasakan semangat solidaritas yang mengalir di udara. Lila berpartisipasi dalam beberapa kegiatan dan merasa bangga bisa membantu mereka yang membutuhkan. Namun, di sudut hatinya, dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Dia bertanya-tanya apakah Aan pernah berpikir tentangnya. Apakah dia baik-baik saja di sisi lain kota? Aan sedang mencari tempat untuk tidur malam itu. Dengan lelah, dia berjalan menyusuri trotoar, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Tiba-tiba, dia melihat sebuah spanduk acara amal yang sama yang dihadiri Lila. Entah mengapa, hatinya bergetar. Dia merasa seolah ada panggilan untuk menghadiri acara itu. Meskipun dia merasa tidak layak, dia memutuskan untuk pergi. Ketika Aan tiba di lokasi acara, keramaian dan keceriaan mengisi ruangan. Dia merasa sangat tidak nyaman di tengah-tengah orang-orang yang tampak bahagia. Tetapi dia tetap melangkah maju, mengingat kembali tujuan awalnya. Sementara itu, Lila sedang berbicara dengan beberapa relawan, penuh semangat tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Saat dia menoleh ke sekeliling, matanya tiba-tiba bertemu dengan sosok yang sangat dikenalnya. Aan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Aan berdiri di dekat pintu, mengenakan pakaian kumuh dan wajah yang lelah. Semua kenangan bersamanya muncul kembali, dan dalam sekejap, dia merasakan campuran antara kebahagiaan dan rasa sakit. Aan pun tertegun melihat Lila, wanita yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang anggun dan kuat. Ketika mereka berdua mendekat, dunia seakan berhenti. Andi merasa jantungnya berdegup kencang, penuh rasa takut dan penyesalan. Lila, di sisi lain, merasakan haru yang mendalam. Momen itu dipenuhi dengan ketegangan dan emosi yang membanjiri hati mereka. Lila. Suara Aan bergetar saat dia mencoba menyapa. Lila menatapnya dengan campuran rasa sakit dan kebangkitan. Dalam benaknya, dia masih teringat hari-hari ketika Aan meninggalkannya. Kenapa kamu di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Aan menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku sudah melalui banyak hal. Hidupku hancur setelah aku meninggalkanmu. Aku menyesal. Lila. Sangat menyesal. Lila menatap Aan, melihat bekas-bekas kesedihan di wajahnya. Namun, di balik penyesalan itu, dia merasakan sesuatu yang lebih besar, yaitu rasa syukur. Saat itu, Aan melihat ke mata Lila dan melihat kekuatan yang tak pernah dia bayangkan ada di dalamnya. Dia merasa beruntung bisa bertemu kembali, tetapi juga merasa bersalah karena telah menghancurkan harapan wanita ini. Aan merasa terharu dengan kata-kata Lila. Dia sadar betapa banyak hal telah berubah, dan dia tidak lagi memiliki hak untuk meminta maaf atau memohon pengertian. Namun, Lila memberikan secercah harapan bahwa meskipun mereka telah berjalan di jalur yang berbeda, masih ada ruang untuk saling menghormati dan mendukung. Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak. Lila bertanya, hatinya bergetar dengan rasa ingin tahu tentang apa yang telah terjadi pada Aan selama ini. Aan mengangguk, merasakan kedamaian di dalam dirinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan bagi keduanya. Setelah semua urusan selesai, mereka duduk di sebuah bangku di luar gedung, di bawah sinar bulan yang lembut. Di sana, di antara obrolan dan tawa kecil, mereka mulai membagikan kisah hidup masing-masing. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun jalan hidup mereka terpisah, mereka masih saling peduli dan bisa saling memberi dukungan dalam perjalanan satu sama lain. Waktu pun berlalu, dan Aan mulai menemukan kembali makna hidup.
Dia mulai bekerja di tempat penampungan untuk membantu pengemis lain mendapatkan skill baru, menyebarkan harapan dan memberikan dukungan kepada mereka yang terjebak dalam kegelapan. Aan belajar dari pengalaman pahitnya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Suatu hari, saat Aan berulang tahun ke-40, dia menerima surat dari Lila. Dalam surat itu, Lila menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana dia menemukan kebahagiaan dan membangun hidup baru. Dia juga menyampaikan harapan agar Aan dapat menemukan jalannya kembali. Surat itu menggerakkan hati Aan dan memberinya harapan baru. Aan memutuskan untuk menghubungi Lila. Dia ingin meminta maaf dan menjelaskan perjalanan hidupnya. Mereka bertemu di kafe tempat mereka dulu sering datang. Dengan rasa haru, Aan mengungkapkan penyesalannya dan bagaimana dia berusaha memperbaiki hidupnya. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari betapa jauh perjalanan mereka masing-masing. Meskipun Lila telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dia merasa bangga melihat Aan berjuang untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Mereka berdua tahu bahwa jalan hidup mereka telah terpisah, tetapi mereka juga menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, telah membentuk mereka menjadi individu yang lebih kuat. Cerita ini berakhir dengan harapan bahwa meskipun mereka telah berpisah, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada kebahagiaan dan pengertian tentang diri mereka sendiri. Aan dan Lila menjalani hidup mereka dengan cara yang berbeda, tetapi dengan saling menghormati dan menghargai perjalanan satu sama lain. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.